بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقنا يا rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan izin dan karunia-Nya kembali bertemu dalam rangka untuk membahas salah satu masalah-masalah fikih, ya, sebagian masalah-masalah fikih, terutama yang berkenaan dengan interaksi, berkenaan dengan harta. Ya. Kita masih pada pembahasan masalah syarat, ya para jamaah sekalian. Nah, syarat ini dalam jual beli ternyata pembahasannya sangat banyak para jamaah sekalian. Ya, kita mungkin tidak bisa membahas secara utuh, tapi kami pilih yang kira-kira bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mengingat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu sangat mendetail, namun tentu saja kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperjelas, ya, apa yang sesuatu yang sifatnya detail tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kembali ke pembahasan kita. Syarat itu para jamaah sekalian dalam jual beli dibolehkan, ya, mau satu syarat, dua syarat, tiga syarat, empat syarat, dan lima syarat seterusnya boleh, ya, dengan catatan yang pertama, kalau misalnya kita mengumpulkan syarat yang banyak dalam satu akad, itu tidak berefek terjadinya sesuatu yang diharamkan secara syariat. Ya, contohnya misalnya diharamkan kalau seorang mengatakan mengumpulkan berapa syarat dalam satu jual beli, saya mau meminjami Anda, ya, mau meminjami Anda uang senilai 100 juta dengan syarat Anda jual toko Anda yang di pinggir jalan itu kepada saya misalnya. Ini permasalahannya adalah dia menggabungkan dua akad pinjam meminjam dan akad jual beli, yang di situ ada keuntungan buat si pemberi pinjaman. Dia artinya apa keuntungannya? Yaitu dia bisa mendapatkan toko di pinggir jalan yang strategis. Nah, ini memang bayarnya nggak berlebih, bayarnya sama seperti hutang piutang pada umumnya. Cuma bedanya apa? Dia mendapatkan keuntungan dari sisi dia bisa mendapatkan aset yang strategis. Nah, ini nggak boleh. Meskipun harganya bisa jadi normal, cuma kan si peminjam bisa jadi dia tidak mau menjual sebenarnya itu, cuma gara-gara butuh duit. Ya sudah deh, saya toh dapat harga juga normal, harga toko normal di pinggir jalan. Akhirnya tapi efeknya adalah dia tidak punya lagi tempat yang strategis untuk dia berjualan. Nah, ini tidak boleh seperti itu sekalian, ya. Kemudian ini syarat penggabungan akad. Ada juga syarat yang sifatnya itu menguatkan akad. Misalnya kita jual beli, ya, tapi syaratnya adalah kalau jual beli kita ini kredit, Anda memberi saya jaminan barang. Maksudnya apa? Saya menjual mobil secara kredit kepada si A. Ketika terjadi akad, saya ngomong kepada si A, boleh kita jual beli, ya, tapi harus ada jaminan. Bagaimana kalau Anda ini tidak mampu bayar? Apa jaminannya nih? Nah, itu nggak apa-apa karena memperkuat akad, karena apa? Tujuannya untuk
menjaga hak dari si penjual. Nah, gitu para jemaah sekalian. Ya. Yang ketiga, para jemaah sekalian, ada syarat yang memang itu tidak menguatkan salah satu, tapi ya memang ini kelebihan ya. Jadi gini, ini menguntungkan salah satu pihak. Contohnya, saya menjual mobil saya ke Anda dengan syarat saya boleh pakai selama sebulan. Ya, saya boleh pakai selama sebulan. Mungkin dalam rangka dia mencari mobil yang lain, sebelum dia dapat mobil yang lain, dia mau pakai dulu selama sebulan. Ya, penjual menjual mobilnya, ya, tapi misalkan kalau membeli, nggak apa-apa, saya jual mobil ini ke Anda, tapi dengan syarat saya boleh pakai selama sebulan. Sama seperti orang jual rumah, kemudian disyaratkan saya mau menempati dulu selama setahun mungkin ya, atau 2 bulan, terserah sesuai kesepakatan. Nah, itu boleh, ya, karena tidak ada yang dilanggar. Tapi ada memang syarat-syarat yang merusak akad. Ya, ada syarat-syarat yang rusak. Seperti tadi, saya jual mobil Anda, ini yang lain ya, saya jual mobil Anda, mobil saya ke Anda, tapi Anda harus jual rumah Anda ke saya. Ya, ini juga nggak boleh mengaitkan satu akad dengan akad yang lain. Nah, ini tidak boleh, ada sekalian. Ya, tidak boleh. Tapi nanti ini agak berbeda ketika masalah franchise ya. Franchise, waralaba. Orang waralaba itu kan para jemaah sekalian, apa yang dijual? Misalnya ayam. Waralaba itu kan yang dijual pertama bisa jadi brandnya, mereknya. Kemudian yang kedua sistemnya, dan yang ketiga adalah bahan bakunya. Sudah, kalau kan waralaba kan banyak pada jemaah sekalian ya, maaf, minimarket, ayam goreng, yang franchise itu, ya, kemudian teh tertentu atau kopi tertentu, itu kan mungkin orang itu hanya beli apa lisensi. Akadnya beda-beda pada jemaah sekalian waralaba ini. Yang pertama, dia sewa brand, sewa merek. Misalnya ayam bakar Wong Bogor misalnya, Urang Bogor, ayam bakar Urang Bogor misalnya. Ada mereknya ayam bakar Urang Bogor. Ya, merek itu terkenal. Berarti dia nyewa merek ini selama misalnya setahun misalnya, dia bayar sewanya. Itu bisa menyewa. Kemudian dia juga nyewa SOP-nya, sistemnya. Bagaimana cara mengatur gerobaknya, bagaimana cara membuat masakannya, gorengannya, maksudnya cara menggorengnya, bagaimana cara untuk menyajikannya. Itu sistem kan. Oleh kan para jamaah kalau bisa melihat ada minimarket itu rata-rata sama modelnya. Di depan kasir apa yang dijual ini itu sudah di setting itu kan, itu sistem kan. Ya. Sistem bukan sekedar asal naruh saja enggak, tapi ada sistemnya. Nah, itu nyewa. Nanti bayar. Yang ketiga misalnya bahan bakunya nih yang terakhir, ayam, bumbu, bahan-bahan penunjang. Nah, ini yang ketiga ini yang beli, bukan sewa. Yang ketiga ini, jadi saya beli misalnya ayam dan bumbu dan lain-lain ke pihak produsen. Pihak produsen ayamnya ini, bumbunya bumbu khusus, nggak dikasih tahu, rahasia perusahaan. Pokoknya kamu dapat tepung ayam goreng tuh, ada ayamnya juga, ya. Nah, ini tergantung, kalau orang lagi rame, maka saya ngambil dari produsen tuh banyak. Kalau lagi sedikit ya saya ngambil sedikit, karena nggak mungkin menyewa. Berarti sini ada akad gabungan. Misalnya pihak brand ayam bakar Urang Bogor tadi ngomong misalnya, kamu nggak boleh jual ayam misalnya KFC, CFC di toko kamu, nggak boleh. Jadi hanya boleh
hanya boleh jual ayam bakar urang Bogor misalnya. Ini syarat ini kan agak susah nih. Ini kan tempat-tempat saya, tanah-tanah saya nyewa mungkin ya. Tapi kenapa saya hanya boleh jualan ayam bakar urang Bogor misalnya? Nah, itu syarat gimana hukumnya? Nah, syarat ini dikatakan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena saya nyewa merek ayam bakar urang Bogor. Kalau saya nyewa ayam bakar urang Bogor, kemudian sampingnya saya bikin lagi KFC atau CFC misalnya, ya, atau Sabana atau macam-macam lah. Nantinya apa? Ya jadinya merek saya tenggelam, misalnya. Merek si ayam bakar urang Bogor misalnya tenggelam. Maka dari pihak sana mensyaratkan seperti itu. Kemudian pihak ayam bakar urang Bogor yang pusatnya juga mensyaratkan selama kamu bersama berjual dengan kami nggak boleh jualan melebihi harga sekian. Nah juga kita harus taat. Nah meskipun hukum asalnya ini agak aneh gitu ya. Kenapa saya sudah beli ayamnya, saya sudah beli, kenapa saya kok masih dibatasi gitu loh untuk menjual dengan harga saya? Nah ternyata apa alasannya Pak jamaah sekalian? Karena dia ingin menjaga merek itu harganya rata seluruh Indonesia gitu. Merek ayam bakar urang Bogor itu rata semuanya sama. Nah ini boleh juga gitu. Nah tapi kalau kita nggak bawa merek ayam bakar urang Bogor ya terserah. Ini misalkan Pak jamaah sekalian, saya beli ayam bakar KFC misalnya. Kemudian saya packing ulang, nggak pakai merek KFC, pakai merek sendiri misalnya. Ya boleh-boleh saja, ya. Terserah mau jual berapa, karena saya bawa merek saya sendiri. Ya. Nah franchise ini yang jadi masalah atau waralaba ini jadi masalah kalau misalnya misalkan kalau kamu buka minimarket harus ada musiknya seperti ini. Nah ini nggak boleh. Harus jual rokok sekian. Nah ini nggak boleh. Nggak boleh ditaati. Kalau misalnya satu paket musim gimana? Satu paket wajib jualan rokok. Wajib jualan rokok. Ya kalau kayak kan condong bosnya rokok itu kan dari sisi saya bermasalah. Maka gimana? Ya berarti cari waralaba yang lain, franchise yang lain. Kalau kita franchise-nya minimarket, ya nggak harus apa? Harus ngikuti gitu ya. Karena kan memang saya paham dalam teori marketing, musik tertentu itu akan menarik pengunjung. Ya, musik klasik atau mungkin apa namanya musik Beethoven mungkin ya, yang lain-lain mungkin ya. Mereka sudah ada penelitian seperti itu misalnya. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya itu tidak boleh, ya sudah kita cari yang lain. Nah syarat ini sekali lagi para jamaah sekalian, memang franchise ini, waralaba ini, secara hukum asalnya sih boleh-boleh saja meskipun dia gabungan dari beberapa akad sewa menyewa dan akad jual beli. Sewa brand, sewa sistem, dan jual beli bahan. Jual beli bahan. Nah, tapi saya nggak tahu nih kalau dealer-dealer nih ya, apakah sistemnya waralaba atau enggak yang apa namanya, yang untuk dealer bengkel resmi gitu. Apakah waralaba atau memang cabangnya mereka gitu ya, cabang mereka saya nggak tahu, kemungkinan waralaba ya franchise, termasuk juga mungkin pom bensin mungkin dia waralaba ya, sistemnya apa, franchise juga, bukan Pertamina bikin cabang, ya ada cabangnya tapi kan ada yang resmi ada yang nggak resmi Pertamina itu, jadi sebagiannya adalah franchise dengan sistem yang sudah ditentukan ya. Nah jadi pada jamaah sekalian, nah sekarang kalau misalnya kalau seseorang ngomong gini, saya mau jual rumah saya ke kamu, tapi dengan syarat kamu nggak boleh jual lagi ke orang lain. Nah, pernah nggak terjadi seperti itu? Gimana tuh kira-kira? Ya.
saya jual mobil ini ke kamu, tapi jangan, nggak boleh kamu jual lagi ke orang. Nah, gimana tuh kira-kira? Gimana berjamaah? Ada madhabnya Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, ya, Syaiban, Bani Syaiban. Imam Ahmad kan Syaiban ya. Beliau condong bahwasanya maksudnya madhab ini, madhab Hambali, tidak boleh seperti itu orang, karena sudah pindah kepemilikan. Ketika terjadi akad jual beli, kepemilikan sudah pindah, pemilik baru berhak untuk ngapa-ngapain gitu. Mau saya jual kayak mau saya apa itu kan. Kalau misalnya saya nggak boleh jualan, nggak boleh jual lagi, berarti kepemilikan saya berarti masih kurang. Ya. Akadnya ini apa? Nggak sempurna katanya gitu. Ini menurut madhab Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Tapi di sini agak, perhatian sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullah At-Tamimi, beliau sendiri condong bahwasanya nggak apa-apa katanya, kalau ada maslahatnya dan tidak memberikan mudarat. Ada maslahat dan tidak memberikan mudarat. Gimana maksudnya? Nih, saya jual misalnya, saya jual rumah ke si Zaid misalnya. Zaid ini tipenya adalah orang yang suka tidak mengerti maslahat dirinya gitu, para jamaah sekalian. Dia tuh hobinya ya jual. Kalau udah punya jual lagi, punya jual lagi gitu. Padahal dia itu orangnya butuh rumah, keluarganya juga butuh rumah. Dia punya uang. Ya. Maka saya katakan, Zaid, saya jual di rumah kamu, tapi kamu gak boleh jual lagi. Pakai. Ya. Demi maslahat dia dan keluarga dia. Maka menurut saya Muhammad Sulaiman ini At-Tamimi, boleh kalau ada maslahatnya gitu. Ya, kalau ada maslahatnya. Maka, tapi ini butuh pendalaman yang sangat detail mengenal seseorang yang akan berjuang dengan kita. Ya, para jamaah sekalian. Atau misalnya, para jamaah sekalian, itu maslahat untuk si pembeli. Atau maslahat untuk barangnya juga bisa. Ya. Saya jual kuda ini ke kamu, tapi jangan jual kuda ini ke si Ammar misalnya. Kenapa? Karena Ammar ini orangnya suka menyiksa hewan. Ya. Bagaimana hukumnya? Nah, menurut saya Muhammad Sulaiman, ya boleh-boleh saja. Jadi kalau tadi ya, jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Itu kalau misalnya kita tidak melihat ada sesuatu yang bermasalah, kita nggak boleh memberikan batasan kepada si penjual, si pembeli. Ya. Maka ini syarat. Ya. Syarat ini sifatnya tergantung kebutuhan bagaimana. Jadi, tapi kalau misalnya kita mau keluar dari perbedaan pendapat para ulama, maka kita tidak boleh mensyaratkan sesuatu, kecuali kalau memang orang itu mau beli, mau menyiksa. Misalnya, ada mas kalian, seseorang, antum cinta nih, sayang banget lah sama motor klasik misalnya, apa sih namanya, motor-motor apa, yang memang jadul-jadul gitu ya. Jangan sampai jatuh ke orang yang salah gitu. Ya, maka dia pilih benar pembelinya nih, dan dia syaratkan kalau kamu jual lagi, jual kepada orang yang ngerti, ya, supaya apa? Supaya tidak rusak nih barang koleksi ini. Ya, menurut saja gitu. Ya, tapi sekali lagi para jamaah sekalian, ini kalau memang kita paham ya bahwasanya barang ini ada perlu masalah.
Sekarang beda antara hewan tunggangan sama motor ya para jamaah sekalian. Kalau orang merusak motor beda dengan orang membunuh hewan. Ya, orang merusak motor beda dengan membunuh hewan. Dalam artian kalau sengaja ya, para jamaah sekalian. Membunuh hewan, kita jual kambing ke orang yang akan pakai untuk adu domba. Maksudnya, ya adu domba ya. Jual domba untuk orang mau itu kan akan menyakiti. Ya. Hukumnya bagaimana? Ya, kalau kita tahu itu akan digunakan untuk adu domba, ya boleh. Kenapa? Kalau kita tahu pasti ya, para jamaah sekalian. Kenapa? Karena itu kita ikut membantu bagaimana penyiksaan hewan itu terjadi. Tapi kalau motor gimana maksudnya? Motor diberikan untuk direview orang-orang oleh pihak bengkel, maka akan dipretel itu. Ya nggak apa-apa itu kan untuk diketahui. Tapi kalau misalnya apa? Ada soalnya orang-orang kaya itu ingin pamer di Facebook, di media sosial, maka dia beli Jeep Wrangler misalnya, Wrangler ya. Wrangler itu Jeep itu bukan, saya nggak tahu tuh. Maksud merek Jeep atau dia itu merek tersendiri Wrangler tuh. Itu ditampakkan dia dibakar tuh, beli baru dibakar untuk menunjukkan dia itu kaya raya gitu. Jadi kalau kita tahu akan jadi seperti itu, maka bukan karena dia itu hidup, tapi karena menolong dia untuk berbuat mubadzir. Itu nggak boleh. Nah, tapi apakah kita perlu tanya? Ya nggak perlu tanya juga. Setiap orang mau datang ke dealer kita mau tanya, nggak juga. Kita nggak tanya sih. Ya kita nggak. Dan kalau nggak tahu juga bukan kewajiban kita untuk tanya gitu. Terhadap tujuan orang beli bukan kewajiban kita. Ya. Cuma kalau misalnya ada apa? Ada yang memang ngomong terang-terangan gitu. Ya, ngomong terang-terangan. Misalnya nih para jamaah punya toko jualan kondom misalnya. Ya, tahu itu anak-anak SMP itu mau tahun baruan beli kayak gitu. Jangan dijual, ya, nggak boleh. Ya. Tapi mungkin siapa tahu udah menikah SMP. Ya mungkin kalau di Yaman mungkin dia di sini jarang. Di Yaman masih saya tahu sih sebagian nikah muda masih ada di sebagian tempat ya di Jazirah Arab masih biasa itu nikah muda. Di Indonesia kayak jarang ya, SMP atau SMA. Hatta jamaah ada ini SMP nikah. Akhwatnya mungkin ya, tapi kalau saya rejalnya gitu. Kayaknya ya jarang ya. Ada sih ada, mungkin jarang. Ya. Tapi kalau mungkin masih di Hadramaut mungkin atau dan beberapa negara Jazirah Arab masih biasa gitu ya. Nah, intinya para jamaah sekalian, kalau syarat itu tadi dijual lagi atau kita misalkan nggak boleh dihibahkan, nggak boleh misalnya kita jual rumah. Kalau kamu beli dari saya, jangan jual rumah ini. Kan kita punya 2 rumah para jamaah sekalian. Ini kita butuh duit. Rumah sebelah kanan ini, sebelah kanan saya, berarti sebelah kiri para jamaah, itu saya ingin jual, tapi saya ingin tetangga itu tetangga yang baik. Saya nggak mau tetangga yang macam-macam. Maka saya ngomong, nih, saya jual salah satu rumah saya ini ke kamu, tapi syaratnya kalau nanti betul-betul kamu mau jual juga, jangan jual ke orang yang suka nyetel musik keras-keras misalnya. Suka bikin ribut. Boleh. Ya, meskipun mereka tidak punya kepemilikan. Karena kalau dia menjual kepada orang yang bermasalah, kita terganggu terus seumur hidup. Ya, ini perlu saja gitu ya pertemuan sekalian. Ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan? Baik.
Pada pertanyaan kita lanjutkan ya. Nah, para jemaah sekalian, bagaimana kalau seseorang itu misalkan jangan engkau sewakan toko yang kamu sewa sekarang, jangan kamu sewakan lagi. Kita sewa area 100 meter, kemudian disyaratkan halamannya jangan disewakan kepada misalnya orang lain. Hukum asalnya para jemaah sekalian, kalau kita menyewa suatu toko, misalnya 100 meter ya, bila toko dan halamannya 100 meter misalnya, kita boleh menyewakan lagi ke orang lain, penjual gorengan kah? Kalau di halaman kita taruh penjual gorengan, ya, maksudnya nyewakan ke penjual gorengan atau yang lain. Sebenarnya hukum asal boleh-boleh saja, selama apa? Selama dia tidak merusak, ya. Kalau sifat bukan merusak sih, bikin kotor, misalnya bikin kotor, bikin pencemaran, nggak semuanya sih ya. Kalau sekarang misalnya dibikin bengkel, saya cuma nyewa, saya sebenarnya nyewa 100 meter, cuma daripada nganggur yang depan ini, orang mau bikin bengkel, bikin lah sih, lebih bayar ke saya. Ya. Nah kalau emang nanti maaf ya para jemaah sekalian, pembuangan oli, kemudian risik, yang lain itu mengganggu, maka di sini pihak pemilik lahan berhak untuk apa? Menginterupsi. Tapi hukum asalnya boleh saja, sekalian. Kita menyewakan lagi selama itu tidak merusak barang yang kita sewa. Saya ingin tanya pada mas sekalian, kalau kita nyewa rumah, kemudian tiba-tiba atapnya jebol, yang bertanggung jawab siapa ini? Hah? Punya rumah? Bukan kita yang menempati satu tempat. Kemudian tetap yang punya rumah gitu bertanggung jawab semuanya, sanyonya, pompa air, kebocoran, pecah tak pecah lantai, pemilik rumah yang bertanggung jawab. Kalau mesin enggak, soalnya bulanan punya rumah. Oh gitu, aturannya gimana? Umumnya gimana? Oh itu yang punya dipanggil, bukan penghuni rumahnya enggak, yang bukan penyewa, bukan. Oh gitu, aturannya gitu. Umumnya tertulis atau nggak tertulis? Dalam hukum fikih sebenarnya kalau kita menyewa barang itu, para jemaah sekalian, kalau kita menyewa ya, itu yang bertanggung jawab adalah pemilik barang, pemilik rumah. Kecuali kalau si penyewa itu memperlakukan melebihi kewajaran. Perlakuannya melebihi kewajaran. Misalnya apa? Dia loncat-loncat di kasur, kemudian kepalanya kena atap. misalnya. Ya. Nah ini masalah. Termasuk juga mobil ya. Para jamaah misalnya rental mobil. Ini gimana rental mobil? Siapa yang tanggung jawab rental mobil? Saya nggak tahu. Saya belum pernah rental, nggak ngerti maksudnya. Tapi hukum masalahnya ya kalau ada sesuatu yang bermasalah ya pemilik mobil. Kecuali kalau si penyewa ini dia ugal-ugalan, maka kemudian kaki-kakinya rusak, bannya bermasalah, ini bertanggung jawab. Ya. Maka sekali lagi pada jemaah sekalian, termasuk juga motor. Tapi kalau pinjam, nah pinjam siapa yang bertanggung jawab kalau pinjam? Bukan nyewa ya, pinjam. Yang pinjam. Yang pinjam.
yang meminjam dia. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan yang bertanggung jawab adalah si kalau dia mengatakan ya saya yang jamin, maka si peminjam, betul ya, kalau dia menjamin ya. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan yang meminjami yang bertanggung jawab, yang meminjam. Loh, kok bisa gitu Muhsin? Karena dia sudah memberikan hak. Nah, makanya dia harus tahu. Harusnya nggak boleh nggak enak ya Pak Jamas, nggak boleh nggak enak. Saya minjemin motor nih ke tetangga. Saya tahu dia orang yang ugal-ugalan. Nggak usah dipinjemin. Gitu. Gitu kan. Kalau terjadi pencurian, siapa yang akan mengganti motor itu? Kita pinjemin ke tetangga ternyata pakai normal, cuma terjadi pencurian ini. Nah, di sini siapa yang akan mengganti? Maka kalau merujuk kepada siapa yang mendapatkan manfaat, ya maka si orang yang pinjam ini yang mengganti. Kalau pinjam pisau, kita dipinjam pisau para jamaah sekalian. Kita meminjam pisau, kemudian dipakai untuk mengambil pepaya. Ya. Mengambil pepaya. Dia ambil pepaya 2, 1 dikasih ke kita, pisau dikembalikan ke kita, pepaya juga dikasih ke kita 1. Nah, ini apakah masuknya riba? Tahu nggak para sekalian? Dia pinjam pisau nih untuk potong pepaya. Nah, potong pepaya, dia potong pepaya 2. Dia kembalikan pisau, dia kasih ke kita 1 pepaya. Gimana tuh? Hah? Pinjam ada kelebihan nih, riba. Gimana? Kan katanya gitu, setiap utang piutang yang menimbulkan tambahan dari riba. Apa? Nggak riba. Kan pinjam tuh, terus ada tambahan. Riba itu nggak ada perjanjian loh. Orang Arab dahulu, orang Arab jahiliyah, Quraisy, itu mereka ngomong, ada yang ada perjanjian gini. Mereka itu kalau sudah mendekati masa masa pembayaran, kemudian si orang yang pinjam nggak mau bayar, maka si pemberi pinjaman ngomong, si orang pinjam ngomong, andirni azidka, kasih saya tempo tambah, nanti saya kasih tambahan lagi ke kamu. Itu maksudnya riba loh. Di awal ada perjanjian, tapi ketika mau masuk waktu pembayaran, dia minta tambahan tempo dengan timbal balik penambahan hutang. Itu maksudnya riba. Nah, ini gimana? Berarti hutang riba, pepaya ini riba? Jadi beda antara namanya bab i'arah bahasa Arabnya itu, bab i'arah sama bab al-qard. Itu cuma bahasa Indonesia itu sama-sama pinjam, tapi bahasa Indonesia sama-sama pinjam, cuma dalam bahasa Arab beda. Antara pinjam uang sama pinjam barang. Pinjam barang itu fisiknya dikembalikan. Pinjam barang nih, pisau itu dikembalikan. Itu kalau pinjam uang itu kan nomor serinya kan bisa berubah pengembalian. Paham nggak pada masalah bedanya? Ya. Ya. Jadi beda antara meminjam barang sama meminjam nilai yang akan diganti yang semisal. Yang masuk riba itu yang diganti dengan yang semisal. Nah gitu. Kalau orang menjamin motor, kemudian dia ngomong, kamu harus isi full tank. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Ya, boleh pinjam motor, mobil boleh lah bawa, tapi nanti balik full tank misalnya. Berarti dia nggak nyewa dengan apa?
dia tidak, sebenarnya itu bukan pinjam meminjam akadnya. Akadnya adalah sewa menyewa dengan pembayaran bensin full tank. Jadi ngomongnya pinjam, tapi apa? Akad sebenarnya adalah sewa menyewa dengan pembayaran apa? Bensin full tank, bukan uang. Paham ya, Mas? Karena kan namanya tarif kan terserah si pemilik ya, mau dibayar uang, mau dibayar bensin, terserah, itu masalah lain. Gitu. Jadi di Indonesia ini mungkin sebagian akad itu agak beda dengan Arab itu. Faktanya ya, hakikatnya ngomongnya boleh deh lu pinjam mobil gua ya. Mobil anak ente pinjam nggak apa, tapi ente balikin full tank. Ya. Berarti sebenarnya apa? Bukan pinjam tapi sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Makanya ini harus diperhatikan dengan seksama gitu. Hukumnya akan berlaku. Ya. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, banyak hal yang sifatnya memang ya kita agak bingungkan gitu ya. Terutama masalah-masalah akad yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh saja mau ngomong. Kalau kamu ngasih hadiah, saya kasih kamu hadiah lagi. Ya, misalnya kalau dong kasih saya hadiah, dan saya kasih kamu hadiah, ini pertukaran barang aja sebenarnya. Cuma ngomongnya hadiah, padahal bukan hadiah ya, saling. Atau misalnya orang kalau pulang umroh harus ngasih oleh-oleh, itu hukumnya wajib atau tidak kira-kira? Enggak. Tapi kalau nggak bawa oleh gimana? Yakin kalau ente kan anak kasih ente kemarin zam-zam 1 liter, sekarang lo apa namanya ente nggak ngasih anak waktu di paling pulang umroh, gimana? Mungkin ya seperti itu. Jadi masyarakat juga ada hukum-hukum yang memang tidak tertulis, tapi ya begitulah ya. Ya. Jadi kalau di sana sih nggak ada amplop ya. Waktu saya ikut ada walimah di Mekah itu kan nyewanya saja misalnya 100.000 real misalnya. Nyewa gedungnya semalam tuh 100.000 real itu berapa ya? 400 juta tuh berapa tuh ya? Semalam tuh lagi apa namanya walimahnya itu ya. Tapi nggak ada amplop gitu sebenarnya. Orang dikasih tuh unta gitu ya. Makan waktu masih kuliah di sana. Ada teman-teman dari Saudi. Tapi nggak ada amplop gitu. Tapi di Indonesia harus ada amplop gitu kan. Dan harus dicatat, disebut di itunya. Oh itu. Gitu kan. Makanya kalau orang dapat undangan banyak dia malah sedih gitu. Bukan bahagia. Bukan bahagia. Bukan bahagia, dia sedih dia. Ya. Karena ada apa harus bayar sekian. Nah ini berarti hukumnya sebenarnya hukum apa? Utang piutang namanya, semacam arisan gitu modelnya. Kalau wajib lah ya. Makanya kan kalau nggak wajib sih alhamdulillah gitu ya. Gitu. Kalau nggak wajib alhamdulillah. Ada pertanyaan pertanyaan sekalian susah kan? Hah? Ya. Terus kita tambah gak bisa terus kita pulangin gitu pokoknya udah baru menjalani gimana ya terima kasih. Enggak ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi hasilnya kalau emang nggak memang tahu itu bocor ya ngomong ini bocor nih gimana nih sepeda nih. Ya terserah kamu mau bawa silakan, nggak apa-apa. Saya bawa aja deh, saya ganti ya alhamdulillah gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah sama sekali. Jadi sekali lagi jangan salah paham ya, bukan riba ya tadi ya. Yang masalah pepaya itu bukan riba, itu saya ngasih apa namanya? Ana cuma ngasih kemungkinan. Jadi masalah pinjam pisau kemudian apa namanya pepaya tadi itu bukan riba.
Yang jadi masalah gini, saya nih, tolong dong kamu ke pasar, kamu ke pasar nih, WA, dia telepon. Kamu di pasar ya? Ya, ente di pasar ya. Belikan itu kurma ajwa. Pakai duit kamu dulu, duit ente dulu lah. Kurma ajwa ya. Duit ente dulu ya. Kemudian apa? Ya, nanti kita makan bareng-bareng misalnya. Dan ini jadi masalah nih. Duit teman kita, sahib kita nih. Udah ada ya? Ada dulu. Oh iya, udah ada dulu ya. Ya, jadi kalau kita kalau kita menyuruh orang titip barang orang pakai uangnya dia dulu, ini agak masalah dalam artian kalau misalnya kita nyuruh beliau beli kurma ajwa misalnya, kurma ajwa di Empang misalnya, kemudian sampai diantar ke rumah belum kita bayar tuh uangnya, masih uang dia. Kemudian makan dulu deh, kita makan dulu kurma ajwa nih, 77, ya kan? Kata Nabi kan setiap bagian 7, bukan 7. Kemudian baru dibayar. Nah di sini para jamaah sekalian, kita udah punya utang dia, kemudian kita kasih semacam fasilitas hadiah, yaitu apa? Makan bersama, ya, kurma tersebut. Nah ini menjadi masalah karena apa? Karena utang itu menarik manfaat untuk si pemberi pinjaman. Kecuali kalau memang ini sahib kita udah biasa gahwan, udah biasa makan bareng, itu nggak ada masalah. Karena terbiasa saling beri hadiah, beri makan. Tapi kalau nggak terbiasa, berarti adanya kelebihan itu gara-gara ada pinjaman. Makanya kan sebagian orang di zaman sekarang masalah maaf nih, GoFood atau Shopee Food atau GrabFood misalnya, itu kan pakai uang dia dulu sebagian ya, kecuali kalau dia punya saldo ya, si pemilik akun dia punya saldo, itu beda soalnya. Kalau nggak punya saldo berarti dia apa? Dia dipinjami oleh tukang si GoFoodnya ini, drivernya. Gorengan, mau beli gorengan, mau beli martabak, mau beli apa. Kemudian apa? Di sini nanti ini kan pinjam. Kemudian nanti dikasih apa? Ada jual beli jasa. Jadi semacam ada kelebihan. Maka sebagian orang mengatakan selama harganya wajar, nggak apa-apa. Tapi sebagian lain mengatakan, sebagian ahli ilmu zaman sekarang mengatakan nggak boleh ini ada penggabungan antara jual beli dan utang piutang. Jual beli gimana? Saya jual beli jasa dengan si tukang ojek, tapi saya juga berhutang dengan dia. Karena Nabi melarang adanya penggabungan antara jual beli dan utang piutang. Maka paling aman gimana para jamaah? Ya kita punya saldo. Jadi ketika dia beli itu pakai uang kita sendiri. Ya itu paling aman ya. Kalau kita yang perlu banget, ya pakai semacam GoFood atau yang lainnya. Ya. Meskipun tentu kami pribadi condong bahwasanya selama harganya wajar sih, ya nggak apa-apa gitu. Meskipun kita punya saldo gitu. Kalau paling aman lagi adalah ya kita punya saldo sih, yang cukup sehingga kita nggak pinjam uangnya si driver ini. Dia langsung ngambil motor dari uang yang ada pada kita. Gitu. Ya. Jadi paham ya perjamaah ya? Ada pertanyaan? Ya, enggak. Cek, Fauzan. Ya, Sekarang promo itu ada promo TPN harus pakai Shopee Pay. Ya, oke siap. Ya, yang kejadian baru-baru ini sekarang pembayaran baik cash atau non cash, berarti pakai aplikasi saldo tersebut itu
itu sama-sama dapat diskon juga. Jadi baik cash atau tidak cash diskon juga itu apakah tetap tidak boleh? Ya. Karena kan kalau isi dulu terus diskonnya kalau karena hanya bayarnya pakai SPP berarti kan nggak boleh karena cepat. Nah, kalau sendiri gimana? Kalau misalnya sama saja ya, misalnya kita mau transfer pakai akun bank kita atau memang punya saldo di platform tersebut, maka nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Kenapa? Dalam artian karena nggak ada bedanya antara orang yang punya saldo sama yang tidak. Ya, mungkin sebenarnya kan ya Allah taala mungkin sebenarnya untuk meningkatkan penjualan ya semua disamaratakan itu. Misalnya free ongkir. Jadi intinya kalau misalnya nggak ada perbedaan antara si orang yang punya saldo di Shopee atau saldo di OVO atau saldo di Bukalapak ya, dengan orang yang bayar langsung dari akun bank dia, ya, tidak ada masalah. Karena tidak ada perbedaan, tidak ada fasilitas khusus gitu. Dia general gitu semuanya. Ya, maksudnya. Alhamdulillah ya. Bandingnya bukan tapi dengan pembayaran tadinya. Pembayaran lain apakah kalau dia punya privilege ya itu baru masalah. Kalau privilege. Ya, jadi sebenarnya kan sama ya pada mas kalian. Tapi kalau misalnya dia bohong dalam artian gini. Bohong dalam artian dia naikkan dulu tuh harga. Kemudian dia kasih diskon. Nggak mau rugi misalnya. Ada kemungkinan itu. Yang kedua, kemungkinan bakar duit untuk promosi. Memang dia rugi. Itu tujuannya meningkatkan traffic ya, jualan yang lainnya. Ya. Sebagai konsumen kita nggak bertanggung jawab. Kalau dia bakar uang pun ya itu yang rugi misalnya SoftBank, investor besar yang SoftBank misalnya. Ya. Kalau di Tokopedia itu kan investor besar misalnya Telkom, ya duit mereka yang dibakar duit mereka untuk meningkatkan traffic misalnya. Ya itu bukan urusan kita kan ya. Kan dia mau menarik apa? Sebenarnya kan bisnis seperti ini kan dia menarik sebanyak-banyak konsumen. Begitu dia dapat konsumen banyak, yang lain akan kalah saing dan dihabisi gitu. Modelnya kan seperti itu, bisnis seperti ini. Tapi itu bukan urusan kita sebenarnya. Bukan urusan kita ya. Konsumen berhak milih yang mana paling murah gitu ya. Mau di TikTok, tapi mungkin di TikTok ada joget-jogetnya. Itu masalah lain. Masalah joget, masalah jual beli, masalah lain. Jual belinya kalau barangnya halal, apa-apa. Tapi dia jualnya sambil joget-joget, nah itu urusan dia. Nggak ada hubungannya gitu. Ya, tapi kalau kita punya akun jualan di TikTok yang nggak usah joget-joget, nggak usah musik-musik, sederhana gitu. Ya kan? Sekarang kan lagi ramai kan beralih TikTok, misalnya. Live TikTok. Ya. Jadi kembali ke pembahasan kita. Jadi intinya kalau nggak ada privilege semua yang sama, nggak usah. Baik. Yang lain? Baik para jemaah sekalian, assalamualaikum. 19.40. Intinya hukum asalnya muamalah itu boleh ya. Hukum asalnya muamalah itu, hukum asal muamalah itu boleh semuanya, nggak ada yang terlarang. Maka kalau kita mau melarang harus ada dalilnya. Jadi kita nggak bisa samakan dengan ibadah. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya terlarang, ya, kecuali ada dalil yang bolehkan. Kalau muamalah ini banyak dibolehkan. Yang jangan berpikir kok ikut kajian tambah banyak yang haram, bukan gitu sebenarnya. Sebenarnya mungkin kalau kita bandingkan dengan yang halal masih banyak yang halal gitu. Model-model transaksi itu, ya, model-model detail makanan, kemudian yang lain itu banyak halal. Ya. Tapi yang harus sebaliknya kalau ibadah masalahnya adalah haram, kecuali ada dalil yang bolehkan. Nah gitu.
Jadi insya Allah bismillah ta'ala para jamaah sekalian, apa yang kita bahas itu akan bermanfaat untuk apa yang kita praktekkan tentunya, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli kita, ya, dalam perniagaan kita, dalam sewa menyewa kita, dan semua kegiatan komersial kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Karena salah satu ulama mengatakan keberkahan artinya adalah dia bermanfaat dan memberikan efek bahagia, ya. Kalau misalnya tidak berbahagia, kalau misalnya selalu sengsara dengan perniagaan kita, maka mungkin ada hal yang sifatnya perlu kita koreksi, gitu ya para jamaah sekalian. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita dan memberikan kita rezeki yang banyak dan berbarokah, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita itu menghafalul majid, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.